Silakan masuk Bu, silakan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Anggreni, Bidan bertugaskan hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Rustiana, Ibu. Ibu Rustiana. Oke, sebelumnya saya akan meletuk kode dan juga pikir terlebih dahulu Ibu untuk menjaga privasi jenengan. Sudah, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, saya kan 1 bulan lagi kan mau menikah. Ya. Saya datang ke rumah sakit ini, rencananya saya ingin mengetahui pemeriksaan apa saja sih Bu yang harus dilakukan pasangan yang akan menikah. Sebelumnya usianya berapa sekarang? Usia saya 24 tahun Ibu. Oke, di sini kalau gitu di sini saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan mengenai fertilitas untuk prakonsepsi atau prakehamilan atau persiapan sebelum kehamilan untuk wanita atau pasangan pranikah seperti itu. Mohon disimak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan tambahan fertilisasi. Ada screening pranikah yaitu meliputi pemeriksaan semen itu pada laki-laki atau pemeriksaan sperma atau mani, kemudian pemeriksaan basal pada wanita, kemudian pemeriksaan lendir serviks pada wanita, kemudian pemeriksaan tes atau tes Feren, kemudian uji pasca senggama. Nah, itu semua nanti akan dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ya, yaitu pemeriksaan screening pranikah mengenai pemeriksaan semen. Nah, pemeriksaan ini dilakukan pada laki-laki Ibu untuk mengetahui sperma atau mani seorang laki-laki. Nah, kemudian sebelumnya itu pada saat pemeriksaan akan diberikan tabung untuk menampung sperma atau air mani laki-laki. Nah, setelah melakukan masturbasi di ruangan yang telah disediakan. Nah, setelah itu nanti hasil pemeriksaan selnya atau dalam tabung itu kemudian akan diperiksa di laboratorium dengan melakukan uji di bawah mikroskop. Nah, untuk hasilnya itu dalam 1 hari dengan beberapa hasil seperti jumlahnya itu 1,5 sampai 5 mili. Nah, dalam sperma itu mengandung 15 juta per ejakulasi. Jadi 15 juta sperma per ejakulasi. Nah, bentuknya itu lengkap guys, seperti bentuk kepala, badan, dan juga ekor. Nah, dalam 1 badan itu biasa berjumlah 2. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pemeriksaan tambahannya yaitu pemeriksaan suhu basal pada wanita. Di mana wanita ini akan melakukan pemeriksaan suhu tubuhnya. Nah, dan dilakukan setiap hari. Nah, setiap pemeriksaan itu nanti ditulis atau dicatat. Menggunakan apa sih pemeriksaannya? Bisa menggunakan termometer, bisa menggunakan termometer digital atau bisa menggunakan termometer yang berjenis merkuri. Nah, kemudian untuk lebih enaknya itu nanti bisa diletakkan di samping tempat tidur seperti itu. Dan ini nanti hasilnya akan dalam bentuk grafik yang telah dicatat seperti itu Ibu, untuk mengetahui apakah ada perubahan pada suhu tubuh atau pada masa subur. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemeriksaan lendir serviks. Nah, pemeriksaan ini untuk mengetahui siklus menstruasi, masa subur, dan juga untuk mengendalikan karakteristik lendir itu sendiri. Nah, cara pemeriksaannya itu dilakukan mengambil lendir sebelum BAK atau sebelum BAB dan juga setelah BAK atau setelah BAB dengan menggunakan tisu toilet. Nah, kemudian itu diperiksa dengan seperti warnanya itu apakah kuning ataukah jernih ataukah putih, kemudian teksturnya itu apakah lengket atau kering atau basah seperti itu. Dan untuk mengetahui kelembaban dari vaginanya itu kering atau basah. Nah, dalam pemeriksaan itu dilakukan pencatatan setiap hari. Hasilnya itu bisa dilihat dalam 1 atau beberapa siklus menstruasi yang telah dicatat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pemeriksaan tes Feren atau pemeriksaan uji pakis. Dan ini dilakukan pada wanita untuk melakukan uji lendir serviks. Nah, ini
Untuk pengujinya atau tesnya itu ditaruh di kaca objek seperti itu, dan itu nanti akan dilihat menggunakan mikroskop. Untuk hasilnya itu nanti akan tergambar pola seperti bentuk pakis. Kemudian itu apabila seperti bentuk pakis, maka itu menunjukkan bagus. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan uji pasca senggama. Nah, pemeriksaan ini dilakukan yaitu setelah bersenggama, di mana bersenggama di rumah 2 jam kemudian ke rumah sakit untuk dilakukan tes. Nah, ini dilakukan pada perkiraan ovulasi pada hari ke-12, 13, kemudian ke-14, dan dihitung atau dianggap menstruasi pertama itu sebagai hari pertama. Nah, untuk hasil pemeriksaannya itu bagaimana gitu? Hasil pemeriksaannya itu dapat dilihat dengan pengamatan di bawah mikroskop. Seperti itu. Kemudian setelah penjelasan yang telah saya berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah Ibu, sudah paham. Oke, sudah paham. Kalau begitu di sini saya akan mengevaluasi dari penjelasan yang telah saya berikan. Apa maksud dari pemeriksaan suhu basal? Pemeriksaan suhu basal itu pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Oh iya, dan itu nanti dilakukan setiap hari pada masa subur ya? Oke, saya anggap Ibu sudah mengerti. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi saya atau datang ke sini. Oke, terima kasih Ibu. Iya, Ibu. Sehat selalu ya.